Shalom Bapak dan Ibu Guru. Shalom juga teman-teman yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan beribadah. Dan ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Deborah Simajuntak dari GKI Perniagaan. Sebelum kita memulai ibadah, mari satukan hati dan pikiran kita untuk memulainya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih hari ini kami masih diberikan umur panjang dan kesehatan yang baik. Sehingga kami anak-anakmu dapat berkumpul pagi ini untuk melakukan ibadah online. Kami mohon supaya Tuhan menyertai jalannya ibadah, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga semua jaringan dan perangkat yang kami gunakan, sehingga lancar dan tidak ada kendala. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, Bapak dan Ibu Guru, kita akan mendengarkan Mazmur yang diambil dari Mazmur 20 dan bunyinya adalah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakarmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi
segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, terdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Halo adik-adik, senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Deborah Rahelina, dan hari ini kakak akan membawakan cerita Alkitab buat adik-adik semua. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tetap bisa bersekutu, sekalipun kami belum bisa berkumpul secara fisik. Tuhan tolong kami ketika kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama, biarlah kami semua bisa mendengarkannya dengan baik. Kuasailah hati kami, pikiran kami, dan berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah anak-anak Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Lukas pasal 18, ayat 31 sampai 34. Kakak bacakan buat kita semua ya. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, untuk mengawali cerita Alkitab kita hari ini, kakak mau mengajak kita untuk main lebih dulu. Nama permainannya adalah Siapakah Aku? Jadi adik-adik akan menebak siapa nama tokoh yang kakak maksud. Setelah kakak akan membacakan clue-cluenya, petunjuk-petunjuknya. Adik-adik bisa menuliskan nama itu di kolom chat yang ada di bawah.
Ya, adik-adik ketik jawabannya apa, dan siapa yang paling cepat dan paling benar, dia adalah pemenangnya. Yang pemenangnya adalah mereka yang berhasil menjawab paling cepat dan paling benar. Kita akan melihat satu orang pemenang ya, dari permainan tebak tokoh Alkitab kita hari ini. Oke, begitu ya adik-adik cara bermainnya. Mudah bukan? Adik-adik tinggal menyebut nama tokoh itu di kolom chatnya. Siapa yang paling cepat dan benar tentunya, dia adalah pemenangnya ya. Yuk kita mulai ya, kita akan mencari satu orang pemenang. Tokoh yang pertama. Siapakah aku? Aku adalah seorang laki-laki. Aku memiliki seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Ketika banjir besar terjadi di tempat tinggalku, Tuhan telah menyuruhku lebih dulu untuk membangun sebuah bahtera. Siapakah aku? Ayo segera tuliskan namanya di kolom chat kita. Apakah ada yang sudah benar jawabannya? Jawabannya adalah Nuh. Iya, Nuh. Siapa yang benar menjawab pertanyaan pertama? Tolong dicatat ya, Bu. Pertanyaan kedua. Siapakah aku? Tuhan menyuruhku untuk pergi dari Haran, tempat kelahiranku. Butuh waktu yang sangat lama, sampai akhirnya aku memiliki seorang anak. Aku disebut sebagai bapa orang beriman. Siapakah aku? Ayo, siapa yang sudah bisa menebak? Jawabannya adalah Abraham. Ya, siapa yang benar? Siapa yang sudah berhasil mendapatkan 2 poin? Yang tercepat dan paling benar tentunya. Pertanyaan ketiga. Siapakah aku? Aku adalah seorang pemungut cukai. Badanku pendek. Tetapi aku ingin sekali melihat Tuhan Yesus ketika Ia datang ke kotaku. Itu sebabnya aku memutuskan untuk memanjat pohon supaya aku bisa melihat Dia. Siapakah aku? Ayo, siapa yang sudah bisa tebak namanya? Ya, jawabannya adalah Zakeus. Oke, siapa pemenangnya dari permainan ini? Tolong dicatat ya, Bu. Nah, adik-adik hebat sekali ya. Adik-adik bisa menebak siapa tokohnya. Itu semua pasti tidak terlepas karena adik-adik sudah pernah mendengar tentang ceritanya lebih dulu. Entah dibawakan oleh Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu pendeta yang lain. Teman-teman, adik-adik semua bisa mengenalnya karena sudah pernah mendengar ceritanya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Siapakah yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus? Siapa nih yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus? Siapa yang bisa menuliskan di kolom chat kita apa saja perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan yang adik-adik ketahui? Siapa yang bisa menuliskan di kolom chat kita perbuatan Tuhan Yesus yang adik-adik ketahui? Apa saja ya perbuatannya? Adik-adik, Tuhan Yesus pernah apa saja? Ayo. 1, dia pernah menyembuhkan orang yang sakit. Dia juga pernah mengusir roh jahat. Dia pernah melakukan apa lagi? Dia pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Banyak ya adik-adik perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi ternyata bukan hanya tadi loh perbuatan Tuhan Yesus yang sudah Ia lakukan. Masih ada hal-hal lain, perbuatan lain yang jauh lebih besar yang Tuhan Yesus juga lakukan. Apa ya perbuatan itu? Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab kita dengan baik. Nah adik-adik, di sebuah desa hiduplah seorang petani dengan seekor induk ayam dan 3 ekor anaknya. Mereka hidup dengan bahagia, dengan damai, dan saling mengasihi. Setiap hari, Pak Petani bermain dengan anak-anaknya. Dan setiap pagi,
Dia juga tidak lupa untuk memberi anak-anak ayam ini, juga induknya, makanan sebelum dia pergi ke sawah. Pagi itu, seperti hari-hari biasanya, Pak petani ini memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Lalu kemudian dia pergi ke sawah. Dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan begitu semangat tanpa menyadari bahwa ia sudah melakukan sebuah keteledoran yang sangat parah akibatnya. Dia lupa untuk mematikan kompor ketika dia selesai memasak air hari itu. Dan karena keteledorannya, akhirnya rumah si Pak petani yang terbuat dari jerami terbakar habis. Parahnya, bukan hanya rumah si Pak petani, tapi juga kandang tempat induk ayam dan anak-anaknya tinggal. Kandang itu terletak memang sangat dekat dengan rumah si Pak petani. Dan akhirnya kandang serta rumah itu hangus terbakar. Ayam-ayam si Pak petani sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak, tapi tidak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang membantu untuk memadamkan api itu. Sebab rumah-rumah di desa itu terletak sangat berjauhan satu sama lain. Pada sore harinya, ketika si Pak petani pulang, dia kaget karena dia melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Semuanya sudah habis terbakar, hanya tinggal puing-puing saja yang tersisa. Petani itu sangat sedih melihat semuanya. Dia pun teringat ayam-ayam kesayangannya. Maka dia segera bergerak menuju kandang ayamnya, dan sampainya di sana dia sangat sedih dan dia menangis karena kandang ayamnya pun sudah rata dengan tanah akibat hangus terbakar. Akhirnya dia hanya duduk melihat rumah dan juga kandang ayamnya yang terbakar. Dia sangat sedih. Di tengah-tengah tangisnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara kecil yang terdengar. Suara apa itu? Suara anak-anak ayam. Dia diam. Dia mencoba mendengarkan dengan baik. Lalu dia mulai bergerak menuju ke sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari runtuhan kandang ayamnya. Lalu dia mencoba mencari, dia memisah-misahkan reruntuhan puing-puing yang ada. Dan dia menemukan bahwa ada satu bongkahan kecil terletak di tengah-tengah kandang ayamnya. Ketika ia mendekat, dia menyadari bahwa bongkahan itu adalah tubuh induk ayam yang sudah hangus terbakar. Petani segera mengangkat tubuh induk ayam itu dan dia menemukan ada anak-anak ayam yang berlindung di bawahnya. Apa yang Pak petani itu rasakan? Dia sangat senang adik-adik, tapi juga dia sedih. Dia senang karena masih ada anak-anak ayam yang bertahan hidup. Tapi dia sedih karena dia harus kehilangan induk ayam, sahabatnya yang selama ini selalu ada bersama dengan dia. Lalu dia diam. Dia kembali merenung, dia berpikir, kenapa ya induk ayam itu tidak berusaha untuk melarikan diri? Kenapa ya dia tidak melompat seperti biasanya? Padahal bukankah si induk ayam ini biasanya juga suka melarikan diri dari kandang? Tapi kali ini kenapa dia hanya diam? Dia tidak menyelamatkan diri, tidak melompati pagar kandang seperti biasanya. Menurut adik-adik, kenapa si induk ayam itu tidak melarikan diri ya? Itu semua induk ayam itu lakukan karena dia mau melindungi anak-anaknya. Ia rela mengorbankan diri buat anak-anaknya. Maka dia mengumpulkan anak-anak itu di bawah sayapnya, supaya dia bisa melindunginya sampai akhir. Dia rela mengorbankan dirinya karena ia mengasihi anak-anaknya. Adik-adik, kisah pengorbanan sang induk ayam ini juga menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Dalam Alkitab yang tadi kita baca bersama, dituliskan bahwa Tuhan Yesus dan para murid akan pergi ke Yerusalem.
apa yang akan terjadi dengan dia di Yerusalem? Ternyata Tuhan Yesus di sana justru akan mengalami diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, dan dibunuh sampai mati. Tapi juga dikatakan, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tetap pergi ke Yerusalem? Padahal dia tahu bahwa kalau dia pergi ke sana, ia akan menderita, disesah, diolok-olok, dihina, diludahi, dan dibunuh sampai mati. Kenapa Tuhan Yesus tetap mau pergi ke Yerusalem bersama dengan para muridnya? Itu semua karena ia mengasihi kita. Dia rela menanggung semua siksaan, diolok-olok, dihina, disesah. Disesah itu dipukuli dengan luar biasa adik-adik. Sakit sekali, dicambuk. Semua dia terima. Karena ia mengasihi kita semua. Dia rela mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus kita dari dosa. Itu sebabnya kita juga mengenal Tuhan Yesus. Bukan hanya seperti sosok yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang, memberi makan orang banyak. Bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengusir roh jahat. Tapi juga kita mengenal dia dengan baik sebagai Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Juru Selamat adik-adik dan juga kakak. Juru Selamat yang rela menderita sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan adik-adik dan kakak. Kenapa ia mau melakukan itu semua? Jawabannya cuma satu. Karena begitu besar kasihnya buat kita. Jadi sekarang adik-adik, kita juga bertambah nih pengenalannya tentang Tuhan Yesus. Kita mengenal dia sekarang juga sebagai Juru Selamat kita. Dan itu semua dilakukannya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekarang mari kita ucapkan bersama, Tuhan Yesus mengasihiku. Yuk adik-adik kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihiku. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihiku. Nah sekarang ucapkan juga, ia adalah juru selamatku. Ya, kita ucapkan sama-sama, ia adalah juru selamatku. 1, 2, 3. Ia adalah juru selamatku. Nah, ketika kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita dan dia adalah juru selamat kita, maka makin bertambah pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Kita mengenal dia semakin baik. Dengan pengenalan itu, maka adik-adik, kalau adik-adik nih sedang sakit, wah gak sembuh-sembuh, atau adik-adik sedang mengalami takut karena mau ulangan, khawatir gimana ya ulangannya nanti, atau adik-adik sedang sedih karena berbagai macam hal, atau juga ketika adik-adik sedang senang. Adik-adik jangan ragu untuk datang terus sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi kita. Dan dia selalu mau mendengarkan setiap keluh kesah kita. Juga cerita-cerita kita. Ketika adik-adik sakit ataupun adik-adik takut ataupun sedih. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan dia ada bersama dengan kita. Kalau ia saja rela mati di atas kayu salib buat kita semua, tentu ketika kita mengalami sedih, kita sedang takut, dia juga ada bersama dengan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Engkau rela menanggung olok-olokan, dihina, diludahi, disiksa, sampai mati di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami, menjadi juru selamat kami. Dengan ini kami juga semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang senantiasa mau datang sama Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat sama Tuhan.
Dan saat ini kami juga mau berdoa, membawa dalam doa kami dan memohon agar Tuhan memberikan kepada setiap kami kesehatan yang baik. Buat para murid, buat para guru, maupun para orang tua kami, Tuhan berkatilah kami dengan kesehatan yang baik, supaya kami tetap bisa melakukan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik juga. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, ketika belakangan ini kondisi pandemi semakin bisa dikuasai dengan baik oleh pemerintah kami, sehingga jumlah orang yang terpapar semakin menurun. Tuhan mampukan supaya pemerintah kami diberi hikmat untuk bisa menanggulangi pandemi ini dengan baik juga, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk vaksinasi yang berlangsung di berbagai tempat. Tuhan berkati supaya setiap vaksinasi ini bisa juga berlangsung dengan baik dan semakin banyak orang yang mau memberi diri divaksin. Kami juga mau berdoa mengingat kakak kelas kami yang akan mengikuti ujian akhir. Tuhan mampukan supaya kakak-kakak kelas kami ini bisa menyiapkan dirinya dengan baik. Berikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan, supaya ketika mereka mengerjakannya, mereka bisa mengerjakan dengan berserah penuh pada Tuhan, mengerjakannya dengan baik, dengan damai sejahtera. Serta mampukan supaya mereka juga bisa mengerjakannya dengan jujur, sehingga mereka bisa melihat, mengevaluasi sendiri akan pelajaran-pelajaran yang telah mereka terima selama ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah semakin bertambah mengenal tentang Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal Dia dengan baik. Dan pengenalan akan Tuhan juga menolong kita untuk memiliki percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Menyadari bahwa Dia adalah juru selamat kita. Oleh karena itu adik-adik, dalam semua hal yang adik-adik rasakan, adik-adik alami, senantiasalah datang sama Tuhan, sebab Ia mengasihi adik-adik. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan yang terus mengiringi adik-adik dalam setiap hal yang adik-adik kerjakan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi adik-adik, selamat melakukan aktivitas dan ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Sampai ketemu lagi.